Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, mempelajari warisan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita, masih mengkaji membedah sebuah kitab fikih yang berjudul Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Fikih al-Muyassar, fikih yang mudah, yang diambil referensinya oleh penulisnya dari cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kalau tidak salah pada pembahasan kita malam hari ini kita masuk kepada bab yang ke-7. Betul bang? Hah? Kok 2? Bab yang ke-7 dah? 2 lah siap dah. Udah ada tuh. Sekarang tentang mandi wajib dah? Iya bang ya. Kalau nggak salah sekarang bab yang ke-5. Maaf, bab yang ke-7. Iya, tentang mandi wajib. Iya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-babus sabi'u, bab yang ke-7, fil ghusli wa fihi masailu. Bab yang ke-7 ini adalah tentang fikih mandi wajib. Dalam bab yang ke-7 ini ada beberapa problematika pembahasan, ada beberapa poin pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah atau problem yang pertama, pembahasan yang pertama adalah tentang makna al-ghusli. Makna al-ghuslu. Apa itu al-ghuslu nanti? Yang terjemahan kita mandi wajib. Ini akan kita baca dan kita jelaskan makna dari mandi wajib menurut bahasa. Wa hukmuhu, dan hukum mandi wajib. Wa daliluhu, dan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang disyariatkannya mandi wajib tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk poin yang pertama adalah maknahu, makna dari mandi. Bahasa Arabnya mandi itu adalah al-ghuslu. Lughatan, secara bahasa maknanya adalah kata ghuslu itu ghuslan ya. Al-ghuslu itu diambil dari masdar, dia masdar. Masdarun min man ghassala syai'a. Masdar dari seseorang yang membasuh sesuatu. Ghassala yaghsilu, kan itu. Yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan. Jadi masdarnya ada dua, bisa dibaca ghuslan, bisa pula dibaca ghuslan. Bisa al-ghuslu, bisa al-ghuslu. Secara bahasa artinya adalah wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullihi.
Secara bahasa artinya adalah menyempurnakan, memandikan tubuh atau menyirami air ke tubuh secara keseluruhan. Jadi sempurna dalam menyirami, mengairi, meratakan air ke tubuh, itu menurut bahasa. Kemudian wa ma'nahu syar'an, dan makna mandi secara syariat dalam tinjauan syariat ini yang penting Bapak Ibu, dan inilah yang akan kita amalkan. Mandi secara syariat artinya adalah ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Jadi tidak boleh ada bahagian dari badan luar kita yang tidak terkena air. Tapi kalau badan bagian dalam tidak apa-apa, usus nggak kena air nggak apa-apa, atau jantung, atau kulit bagian dalam. Kalau dalam ilmu biologi kan ada kulit bagian luar, ada yang dalam. Yang dalam apa namanya Bang? Epidermis ya. Iya, kulit bagian dalam itu tidak wajib dibasuh. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diwajibkan hanyalah bagian tubuh luar saja. Kalau bagian tubuh luar kita terkena penghalang, misalkan ibu-ibu modern zaman sekarang suka memakai kutek sehingga terhalangi permukaan kukunya, maka tidak sah mandi wajibnya, harus dihilangkan penghalang itu. Atau bapak-bapak yang pekerja tukang cat, tukang tiner, atau anak-anak yang suka main tip X, atau kita-kita yang suka menggunakan tip X, rupanya lupa kita masih ada bekas tip X menutupi bagian kulit kita sehingga menghalangi air ke kulit, maka ulama sepakat nggak sah ulang lagi mandi wajibnya. Ini hadirin yang Allah muliakan, kecuali dia sakit Pak. Kalau sakit boleh tayamum kan gitu. Ini sakit Ustaz, bukannya nggak mau kena air, tapi ini kata dokter kalau terkena air luka saya akan lama sembuhnya, boleh tayamum. Nah, tapi kalau kita sehat walafiat, lupa kita ketika ingat atau ketika tahu, oh ya Allah, rupanya ini ada terhalangi kulit saya terkena cat. Nah, balik Pak, mandi kembali. Bagaimana dengan sholat kita yang terlanjur itu dan yang kita bangun di atas mandi wajib yang tidak terpenuhi syarat, air tidak mengenai bagian tubuh kita, maka sholatnya diqadha, diulang sholatnya, diganti. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Atau maknanya adalah isti'malu ma'in tahurin, menggunakan air yang suci. Tahur itu artinya suci dan mensucikan. Fi jami'il badani, yang disiram ke seluruh badan. Jadi tidak ada badan yang tidak terkena air. Ala sifatin makhsusatin, dengan cara yang khusus. Bagaimana cara yang khusus Pak? Akan kita pelajari nanti rukun dan sunnahnya. Rukun mandi wajib itu dua saja. Yang pertama niat dalam hati kita untuk mengangkat hadas besar. Niat inilah yang membedakan nanti mana mandi ibadah, mana mandi yang cuman wangi-wangi, cuman menghilangkan kotoran. Harus kita niatkan dalam hati kita, tidak perlu dilafazkan. Dalam hati kita, kita berniat, bertujuan hati kita, bermaksudkan hati kita untuk mengangkat hadas besar. Yang boleh jadi sebelumnya, mohon maaf, kita mengeluarkan cairan yang disebut dengan mani. Tapi kalau mandi tidak wajib mandi wajib atau wadi, cuman mani saja. Mani semua kita udah paham lah Pak ya, karena mani itu ya keluarnya itu deras gitu ya. Atau walaupun tidak keluar mani, namun mohon maaf ya, ya sudah masuk pisau ke sarungnya, maka ketika kepala pisaunya sudah tenggelam ya, maka walaupun tidak keluar mani, wajib mandi wajib. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas
ala wajhi ta'abbudillah, dengan niat mendekatkan diri, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bedanya Pak, mandi wajib dengan mandi biasa. Orang kafir mandi juga mungkin lebih hebat lagi. Mungkin banyak zat sabunnya, vitamin kulit yang mereka gosok-gosokkan, skincare mereka lebih lengkap. Tapi kalau tidak berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak bisa mengangkat hadas. Beda dengan umat Islam. Walaupun sabunnya itu saja, ya. Bahkan terkadang lupa bawa sabun, tapi niatnya untuk mengangkat hadas besar Pak, bisa sah. Namun ada dua rukun. Yang pertama niat, yang kedua seluruh tubuh bagian luar kita terkena air dan tidak terhalangi. Ya, seluruhnya bagian luar aja. Mata basat tidak perlu mata, karena mata ini letaknya di dalam. Karena ketika kita menjam, mata di mana posisinya Pak? Dalam. Jadi tidak perlu pula pas mandi itu dibuka. Ya, kalau ada pula orang berlebihan Pak. Oh ini tidak sah nanti Ustaz, kalau dibuka nih mata sampai merah-merah matanya gitu kan. Itu ghulu, berlebihan melampaui batas, juga tidak baik, tidak elok dalam agama kita. Karena yang wajib masuk itu, yang wajib terbasah itu yang bagian luar saja Pak. Kan ada pula orang sampai dimasukkan ke anusnya Pak. Iya, supaya lubang anusnya bagian dalam kena juga. Ini berlebihan itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi rukunnya dua aja Pak, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu aja rukunnya. Nanti ada sunnahnya, disunahkan berwudu, kemudian disunahkan dulu bagian kepala disekat-sekat gitu kan, supaya airnya masuk. Kemudian bagian tubuh bagian kanan 3 kali gitu kan. Kemudian habis itu bebas gitu. Yang penting bersih, wangi, ya, sempurna mandi kita. Itu sunnah Pak. Walaupun yang sunnahnya enggak kita kerjakan, kalau rukun kita lakukan sah, sudah dianggap mandi wajib. Tapi kalau rukun tidak kita lakukan, tidak ada niat Pak ya, tapi lah wudu, tapi niatnya tidak ada, tetap nggak sah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian pembahasan yang kedua, hukmuhu, hukumnya. Apa hukum mandi wajib gitu? Tentu yang namanya mandi wajib ya wajib ya gitu. Wal ghuslu wajibun, hukumnya wajib. Artinya apa Pak? Kalau orang tidak mandi wajib, kemudian dia sholat, tidak sah, dan dia berdosa. Tidak hanya sholatnya yang tidak sah Pak, kalau sengaja dia adalah ya payahnya tidak mandi wajibnya adalah sholat langsung, dia juga berdosa dan termasuk mengolok-olok agama. Ini hadirin yang Allah muliakan. Idza wujida sababun liwujubihi, kalau seandainya ditemui satu sebab yang menunjukkan kewajiban mandi wajib. Apa sebabnya akan kita bahas nanti Pak. Di antara sebabnya seperti yang telah kita sampaikan tadi, kita singgung tadi, apa Pak keluarnya? Mani. Baik itu tidak sengaja mimpi basah misalkan, atau sengaja gitu ya, atau iltiqa'u ya khitanain, bertemunya mohon maaf dua khitan. Khitan itu bahasa kitanya ya nah. Ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan kalau belajar fikih gitu Pak, kalau apalagi fikih mandi wajib, memang ada bahasa-bahasa nanti yang vulgar gitu Pak. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat yang ke-6 penggalannya Pak. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian berada dalam keadaan junub, hadas besar, maka sucikanlah dengan cara mandi wajib. Maka toharoh dalam ayat ini maknanya adalah al-ghuslu al-wajib, mandi wajib. Kemudian dalilnya juga banyak dari hadis-hadis. Wal ahadisul lati warada fiha, ya,
kaifiyatul ghusli an adadin minas sahabati naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubih wal ahaditsul lati warad ya fiha kaifiyatul ghusli, dan hadis-hadis yang terdapat tentang ini, tentang cara mandi yang diriwayatkan dari sebagian para sahabat yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kewajiban mandi wajib itu. Sayati tarfun minha qariban, insyaallah akan datang potongan gitu ya dari hadis tersebut insyaallah, kata beliau. Ya, jadi hukumnya wajib. Ya namanya mandi wajib tentulah wajib, Pak ya. Nah, kalau ada sebabnya, Pak. Tapi kalau Bapak tidak ada sebab, tidak ada keluar, tidak ada mimpi basah juga, tidak berhubungan dengan istri juga, pingin mandi wajib, itu tentu tidak wajib hukumnya, sunnah gitu. Wajib itu kalau ada sebab, Pak. Ingat, kalau ada sebab. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian poin yang ketiga, mujibatuhu, yang mewajibkan mandi wajib. Ini penting, ini sebab-sebabnya ini. Ini sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib. Sebab yang pertama, sebab yang mewajibkan mandi wajib yang pertama, khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Nah, tapi kalau keluarnya bukan dari tempatnya, enggak, Pak. Mungkin ada orang yang kelainan gitu, keluar dari mulut ya, muntah dia, mungkin ada saraf-saraf apalah gitu ya. Nah, itu enggak, Pak. Karena disyaratkan nanti dengan syahwat, dengan, mohon maaf, dengan libido, dengan nafsu syahwat. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa yushtaratu ayyakuna dafqan, kemudian disyaratkan mani yang keluar itu, Pak, terpancar dia. Ya. Biladzatin, ada rasa, mohon maaf, lezat. Ya, ada ya rasa enaknya kan gitu. Min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, atau dari perempuan. Ini mani itu, Pak ya. Nah, seperti dalilnya adalah firman Allah tadi dalam soal Al-Maidah ayat 6 tadi, wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian dalam keadaan junub, berhadas besar ya, maka sucikanlah dengan mandi wajib. Kemudian sabda Nabi kepada sepupunya sekaligus menantu beliau, siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini, Pak, punya ayah Abu Thalib. Abu Thalib ini abangnya Abdullah. Abdullah ini ayahnya Nabi. Ayah Nabi anak yang paling kecil, bungsu itu ayah Nabi. Abdul Muthalib punya 10 anak, yang paling bungsu adalah ayah Nabi. Jadi Nabi menikahkan anaknya kepada sepupu kandungnya, ya, kakak beradik ayahnya, seibu sebapak. Maka bukan mahram, Pak, kalau kita punya sepupu, walaupun sepupu kita itu ayah kita beradik kakak, tetap tidak mahram. Misalkan ya, Bang Barona punya abang kandung ya, kemudian Bang Barona punya anak cewek, abang kandung Bang Barona punya anak cowok, boleh nikah? Boleh. Tapi ayahnya beradik kakak, ya ayahnya, tapi kan ini kan sepupu gitu ya. Kalau ayahnya memang tidak boleh menikahi anak daripada saudara ayahnya, itu ponakan itu mahram. Tapi kalau sepupu tidak, walaupun dari ayah, bapak atau emak. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kembali kita kepada pembahasan kita ini. Makanya tidak boleh lagi ikhtilat dia, khalwat, berdua-duaan, berboncengan, walaupun sepupu, Pak, tidak boleh. Kan ada orang sekarang bermudah-mudahan, ini Pak, ini sepupu saya nih Pak, kami nak liburan, ya kan, tidur satu hotel, satu kamar ya. Ya, tapi kan sepupu dewe, tidak bisa, haram itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah semua, karena tidak mahram. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW li Aliin, kepada Ali radhiyallahu anhu, idza fadakhtal ma'a faghtasil. Ya. Apabila air mani itu kan gitu ya, keluar dengan terpancar, itu maknanya fadakhtal ma' gitu. Ai
dafquhu, ya, wal murad yang dimaksud dengan itu adalah air mani gitu ya. Apabila keluar air mani itu, kata Nabi, apabila keluar air manimu wahai Ali gitu ya, faghtasil, maka mandi wajiblah kamu. Ini dalilnya Pak. Ini dalil dari hadis ya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini. Malam yakun naiman, jika tidak dalam keadaan tidur. Ya, kalau tidak dalam keadaan tidur dan yang semisalnya wanahwuhu fala tushtaratul ladzatu. Ya, jadi kan syarat air mani itu Pak keluar dengan ada efek lezatnya kan gitu. Syaratnya tidak ada keadaan tidur. Tapi kalau dalam keadaan tidur walaupun tidak ada lezatnya, keluar dengan lezat. Namun kalau seandainya itu diyakini air mani karena banyak jumlahnya basah ya, maka tetap wajib mandi, wajib. Karena kalau kita tidur terkadang kan kita tidak tahu, lupa kita. Nah, ini hadirin ya Allah muliakan. Li'anna naima, karena orang yang tidur itu qad la yahissu bihi, terkadang tidak merasa keluarnya air itu, air mani itu. Nah, jadi kalau orang tidur tetap, kalau itu adalah yang keluar air mani tetap dia wajib mandi, wajib. Wali qaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma suila, ketika tatkala beliau ditanya gitu, hal alal mar'ati ghuslun, apakah bagi wanita itu wajib mandi wajib idza ihtamalat, apabila wanita itu mimpi basah. Jadi wanita juga mimpi basah Pak, sebagaimana hadis ini. Qala, lantas Nabi menjawab, na'am, iya, wanita juga wajib mandi wajib. Namun syaratnya idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat, menyaksikan air maninya. Nah, jadi kalau wanita bangun tidur tiba-tiba melihat air maninya, wajib mandi wajib, karena wanita juga mimpi basah juga. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi, dan ini semua perkara yang telah ijma' ulama, yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, itu penyebab mandi wajib yang pertama adalah keluarnya apa Bang? Iya, ahsantum. Kemudian penyebab yang kedua, mohon maaf ini agak vulgar Pak bahasanya. Taghyibu hasyafatidz dzakar kulliha au qadriha fil farj. Iya. Ini maknanya adalah ya, taghyib itu artinya ya sudah nyemplung gitu Pak. Apa yang nyemplung itu Pak? Mohon maaf, kepalanya. Iya. Semuanya atau kepalanya saja, batasan helm, betul ya. Nah, mohon maaf pada farj ya, pada sarungnya lah gitu ya bahasa kita Pak. Jadi kepala pisau itu masuk semuanya atau separuhnya, yang penting kepalanya itu terbenam semuanya Pak. Tapi kalau Ustadz, kalau hanya disentuh aja tidak wajib mandi wajib. Tapi kalau ingin mandi juga tidak apa-apa, tapi belum wajib. Kalau hanya mohon maaf ya, hanya digeser-geser saja, hanya menyentuh saja, tidak tenggelam. Ini disyaratkan harus tenggelam. Kok sampai gitu pembahasannya Ustaz? Ya, ini itulah yang masalah ulama Pak. Hadisnya seperti itu. Jangan pula kita bilang, Ustaz nih ngomongin anda. Jangan Pak. Ini memang ilmu gitu ya. Ilmunya seperti itu. Nah ini, sehingga apa faedah kita mempelajari ini Pak? Kalau Bapak seorang hakim, kalau diterapkan sanksi zina, kan wanita laki-laki yang belum menikah itu dicambuk 1 kali Pak, dengan syarat ada 4 orang saksi, yang mana saksi itu betul-betul melihat betul, mohon maaf, kepalanya tenggelam. Tapi kalau hanya digesekkan Pak, tetap dia dikatakan zina, namun bukan zina besar, tidak dicambuk dia. Kalau hanya digesek, ini mohon maaf ya, itu konsekuensinya. Itu hikmah mempelajari ini tuh, supaya kita kalau memang kita diberikan oleh Allah amanah memimpin negeri yang menerapkan hukum Islam seperti itu gitu. Kalau di negeri kita mungkin belum diterapkan seperti itu Pak ya.
Atau kalau orang yang sudah menikah, 4 orang saksi ada melihat langsung dengan mata kepala, ya, kepalanya sudah masuk, ya, sudah apa? Sudah menyelam di lautan itu, ya, ya, sudah terbenam, ya, maka dia wajib dirajam. Dirajam itu Pak, diikat. Orang yang berzina itu, ada ulama yang berpendapat digali lubang, disisakan kepalanya, dilempari kepalanya itu oleh satu penduduk kampung sampai mati. Kalau belum mati lempar lagi, kalau belum itu bahayanya zina itu. Terutama bagi orang yang sudah merasakan nikmat nikah yang halal, tiba-tiba berzina dia. Nah, itu parahnya. Makanya Islam ini luar biasa Pak, untuk mengantisipasi jangan terjadi perzinahan, maka Allah menurunkan ayatnya, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Itu solusinya. Tapi orang banyak mengkritik itu, banyak yang enggak senang, ya kan? Padahal menyelamatkan ini dari siksa rajam di dunia dan dari siksa api neraka di akhirat. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa ilam tahsul inzalun, meskipun tidak keluar Pak, tidak terjadi inzal. Inzal itu keluarnya mani. Jadi kalau seandainya, mohon maaf, pisau sudah masuk ke lubangnya, walaupun pisau itu tidak mengeluarkan air mani gitu ya, maka tetap wajib mandi wajib, tetap sudah dikatakan dia berhubungan. Kalau dia nikah hubungan berpahala halal, kalau di luar pernikahan zina, kan itu. Bila hailin, tanpa ada penghalang. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina sya'biha al-arba'i, apabila seorang suami itu ya sudah duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya gitu ya, kedua tangan, kedua kakinya gitu ya. Ini bahasa kiasan Nabi gitu ya. Wa massal khitanul khitana, itu ya. Artinya senjata sang suami telah memasuki sarungnya, kan gitu bahasa kita ya. Maka kata Nabi, wajabal ghuslu, maka wajib untuk mandi wajib. Syaratnya sudah ya tenggelam kepala pisau itu di sarungnya ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lakin la yajibul ghuslu fi hadhil hala illa ya ala bani ashar au bintu tis'in fama fauqa. Lakin la yajibul ghuslu, akan tetapi tidak wajib mandi wajib pada kondisi ini. Jadi kalau seandainya ada orang yang melakukan itu Pak ya, ternyata di bawah umur, anak kecil itu belum balik dia. Ini hanya terjadi pada anak yang telah berusia 10 tahun atau perempuan yang telah berusia 9 tahun, minimal 9 tahun. Kalau belum 9 tahun Pak, itu tidak ada, belum wajib. Tapi kalau nak mandi boleh juga gitu. Tapi dia belum balik, belum ada, mohon maaf, cairan yang keluar. Ini ya. Makanya Nabi itu ya menikahi Ibunda Aisyah usia 6 tahun, dan Nabi tidak pernah menyentuh beliau kecuali setelah 9 tahun, karena rata-rata orang Arab biasanya ketika umur 9 tahun sudah balik, yang perempuannya subur. Barulah Nabi serumah membangun mahligai rumah tangga bersama Aisyah umur 9 tahun, walaupun menikahnya 6 tahun. Jadi 6 tahun itu Nabi hanya status saja, belum ya berumah tangga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah Islamul kafiri walau murtaddan. Masuk Islamnya orang kafir. Jadi kalau orang kafir masuk Islam Pak, wajib mandi wajib. Nah, atau orang murtad yang kembali Islam. Dia awalnya Islam, kafir dia, murtad dia, kemudian menyesal tobat lagi, wajib mandi. Dalilnya apa? Dalil ini Pak ya, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi dan lain-lain. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais
ibn Asim memerintahkan Qais bin Asim hina aslama ketika masuk Islam an yaktasila untuk mandi wajib. Nah, ini dalilnya. Nabi memerintahkan seorang muallaf lah gitu ya. Orang yang masuk Islam yang bernama siapa Pak? Qais bin Asim. Ini sahabat yang muallaf masuk Islam di masa Nabi. Ketika dia masuk Islam, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lantas kemudian Nabi memerintahkan dia untuk mandi wajib. Jadi ada 5 aja Pak sebabnya minimal Pak ya. Kemudian yang keempat, inqita'u damil haidi wan nifas. Ya. Berhentinya darah haid dan nifas bagi wanita. Jadi wanita yang telah bersih dari haid dan nifas wajib mandi wajib untuk mengangkat hadas besarnya. Li hadis Aisyah, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, jadi Nabi bersabda kepada Fatimah binti Abi ya Hubaish, idza aqbalatil haidatu fad'is salata, apabila ya datang haid maka tinggalkan salat, kata Nabi. Wa idza adbarat, dan apabila telah berlalu haid itu, telah berakhir gitu ya, faqtasili, maka mandi wajiblah engkau, wasalli, dan salatlah. Ini menunjukkan apa? Wajib, mandi wajib setelah wanita bersih dari haid dan nifas ya. Wan nifasu kal haidi bil ijma, dan nifas hukumnya sama dengan wanita haid, wanita nifas itu. Kemudian yang terakhir, karena mengingat waktu bayang, yang terakhir sebab mandi wajib yang terakhir al mautu, mati. Nah, itu namanya mandi jenazah gitu ya. Nah, ya kan, orang yang mati kita mandikan itu wajib Pak. Wajib kita mandikan, bahkan fardu kifayah hukumnya. Kalau ada yang sudah mewakili satu kampung, lepas dosanya untuk penduduk yang lainnya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang menunaikannya, seluruh penduduk kampung itu berdosa. Tidak ada yang memandikan orang muslim yang meninggal. Tapi kalau orang kafir Pak, tidak usah dimandiin gitu ya. Al-mautu, mati, liqaulihi sallallahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ghusli ibnatihi, hadis tentang memandikan putri beliau Zainab ya, ketika Zainab radhiyallahu anha wafat. Hina tufiyat, ketika wafat, maka Nabi berkata kepada para sahabiat waktu itu, igsilnaha, mandikanlah anakku itu wahai para ibu-ibu gitu. Karena kalau ibu-ibu meninggal Pak, tidak boleh laki-laki yang memandikan, walaupun ayahnya sendiri. Yang boleh suami istri, kalau suaminya boleh, kakeknya tidak boleh. Maka Nabi memerintahkan para sahabiat waktu itu memandikan jenazah anak perempuan beliau. Dan kita kalau meninggal Pak, nggak boleh perempuan memandikan kita, walaupun mak kita dewe, tapi boleh istri kita. Tapi masalahnya istri kita masih satu Ustaz ya. Nah, kalau 4 orang istri, bisalah istri kita semua yang memandikan jenazah kita. Tapi bisa minta tolong istri kita dengan saudari kita, tidak boleh. Yang boleh memandikan suami itu wajib hanya istri. Kakak cewek kandung kita tidak boleh. Di situ mungkin hikmahnya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita mau dimandikan oleh istri kan gitu. Nah, banyak hikmahnya tuh ya. Iya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil muhrim, kemudian Nabi bersabda kepada seseorang yang meninggal tatkala memakai pakaian ihram, itu namanya muhrim. Mahram beda dengan muhrim Pak. Mahram itu yang boleh kita nikahi, itu mahram. Kalau muhrim yang memakai pakaian ihram gitu. Jadi Nabi bersabda kepada seseorang di zaman beliau yang meninggal tatkala memakai pakaian ihram. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, iksiluhu, mandikanlah jenazah orang yang meninggal itu bima'in, dengan air, wasidrin, dan daun bidara. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya mencampurkan air dengan daun bidara, hukumnya sunnah. Wadzalika ta'abudan, itu adalah dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Li'annahu law kana an hadatsin lam yartafi
ma'a baqa'i sababihi li'annahu law kana an hadasin. Karena ibadah itu ya, kalau seandainya ada hadas ya, kita ingin ibadah di badan kita, maksudnya di badan kita itu ada hadas, di badan kita itu ada hadas, lam yartafi, maka hadas itu tidak akan terangkat, ma'a baqa'i sababihi ya, disertai kalau seandainya masih ada sebabnya, maka sebab itu diangkat. Inilah 5 sebabnya itu Pak ya, diangkat kelima-lima ini dengan mandi wajib. Kita simpulkan sebab yang pertama apa tadi Bang? Keluarnya kemudian sebab yang kedua iya, tenggelamnya kepala pisau kita kan gitu ya. Kemudian yang ketiga masuk Islam ya. Kemudian yang keempat, ini khusus ibu-ibu ini ya, iya, berhentinya darah haid dan nifas. Kemudian yang kelima apa Pak? Orang mati wajib untuk mandi. Inilah 5 sebab mandi wajib itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja Pak, mengingat waktu ya, pembahasan kita pada malam hari ini.